Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Kopral Johnny. Anjay. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat viral dulunya guys. Sangat apik ini ceritanya. Diceritakan bahwa ada seorang cowok ganteng ya guys ya. Dia sudah mapan, namanya Kapten Cool. Di video pertama ini diperlihatkan Kapten Cool ini dikerumuni banyak wanita. Terlihat di sini bahwa ada 3 wanita yang menemaninya pada malam harinya guys. Jadi satu malam ini Kapten Cool menghabisi 3 wanita. Dan dia mempunyai teman namanya Kapten Gendut. Ini adalah sahabat karibnya. Kemudian teman satunya lagi juga seorang kapten pilot. Orang-orang menyambutnya sebagai Kapten Guy karena dia mempunyai kepribadian ganda. Kadang-kadang suka cewek, kadang-kadang suka cowok guys. Nah, waktu sampai di bandara, di kantor pesawatnya, Kapten Cool ini selalu disambut oleh pramugari-pramugari yang cantik guys. Dan pramugari-pramugari ini adalah satu dari sekian banyak penggemar Kapten Cool. So we will have a nice time. Scene pun berpindah. Kapten Cool pun menceritakan sebelum dia sukses, dia mempunyai masa lalu yang tragis pada cinta pertamanya guys. Cinta pertamanya itu dimulai waktu dia masih sekolah. Dia mempunyai pacar pertama yang bernama Sally. Nah, si Sally ini payah dalam pelajaran matematika sehingga meminta Kapten Cool untuk mengajarinya belajar matematika. Ketika Kapten Cool berjalan melewati sebuah ruangan, Kapten Cool melihat ada sebuah lukisan yang mirip dengan Sally. Si Sally pun menceritakan bahwa wanita kuno itu adalah bibinya pada zaman dahulu guys. Bibi itu adalah seorang pahlawan bagi Sally dan sekeluarga. Setelah ngobrol ke sana kemari, si Sally pun mengajak ke kamarnya untuk memulai pelajaran dengan memberikan kode yang begitu guys. Ajaib. Kode apa ya, baru 10 menit belajar, pelajaran pun berganti dengan pelajaran itu guys, bacot lawan bacot guys. Mereka pun setelah berciuman lanjut dengan wik. Ini adalah kali pertamanya untuk Kapten Cool dan kali pertamanya untuk Sally. Jadi si Sally ini meminta untuk jangan dimasukkan guys, tapi karena kan adegan kikuk-kikuknya itu diteruskan dan lanjut sampai ke dalam guys. Jadi dasar laki-laki nggak bisa dipercaya. Ini adalah orang tuanya si Sally yang pulang dari kerja. Dia mendapati anaknya menengok kamarnya guys, dan si Sally pun kelihatan sedang belajar dengan Kapten Cool. Si orang tua pun percaya kepada mereka dan keluar sebentar untuk membeli kue. Dan ketika mereka kembali lagi ke kamarnya untuk memberikan kue itu, terlihat Kapten Cool sedang main kuda-kudaan dengan si Sally. Nah, pada saat itulah Kapten Cool kehilangan si Sally ini karena si Sally ini dipindah rumahkan dan dipindah sekolahkan, sehingga si Kapten Cool tidak bisa menemuinya lagi.
Scene pun berpindah lagi dari lamunan. Kapten Cool ini melihat sesosok wanita yang sangat cantik di kantornya, guys. Dan dia belum pernah melihat wanita tersebut. Mereka pun berkenalan dan si Kapten Cool ini melancarkan jurus-jurus rayuan gombalnya, guys. Karena saking seringnya gombal jadi dia sangat ahli. Tetapi cewek ini kelihatannya nggak suka dengan gombalan tersebut. Tetapi dia memberi kode untuk mengikuti si wanita tersebut. Ternyata guys, si wanita tersebut mengajak Kapten Cool untuk ke kamar mandi, dan di situ Kapten Cool mengeluarkan jurus kiku-kiku 19 detik, guys. Jadi sedalam 19 detik tersebut Kapten Cool bisa orgasme 2 kali. Ini keunggulan atau kelemahan ya, guys ya? Lebih parah dari ejakulasi dini. Waktu di kantor di briefing sama bosnya. Bosnya mendapatkan kabar gembira, guys. Kabar gembiranya si bosnya ini akan menikah. Mereka pun ikut bergembira. Si Kapten Gendut dan Kapten Guy juga Kapten Cool. Kemudian bos tersebut memanggil wanita yang akan menjadi calon istrinya tersebut. Sementara ketika Kapten pun masuklah yang namanya Monica tersebut. Oh, ternyata Monica tersebut adalah wanita yang dikencani Kapten Cool 10 menit yang lalu. Si Monica ini kuku-kukunya patah, guys, dan diketahui oleh bosnya para kapten tersebut. Dan ketika itulah terlihat di jasnya Kapten Cool bahwa kukunya Monica tersebut nyangkut menempel di celananya bokongnya Kapten Cool. Dan marahlah si bosnya para kapten tersebut. Dan itu menjadi ancaman untuk Kapten Cool karena setelah penerbangan terakhir ini Kapten Cool akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi ini terakhir kali Kapten Cool. Pada saat pembicaraan tersebut Kapten Cool masuk ke dalam zona petir yang sangat seram, badai petir. Dan badai tersebut belum pernah ditemui sebelumnya oleh Kapten Cool. Nah, pada saat genting tersebut malah para pramugari mengajak ikut-ikut lagi di dalam pesawat. Ketika asik berkikuk-kikuk tersebut, tiba-tiba Kapten Cool dan Kapten Gendut juga Kapten Gen hilang. Dan ketika mereka siuman, para kapten ini sedang menciumi pohon. Ternyata mereka berpindah tempat dan mereka pergi ke masa lalu, guys. Di mana masa itu disebut dinasti Ming. Bertemulah mereka dengan satu orang sakti, namanya Tangkawat. Tangkawat ya, orang penting ini, guys. Tangkawat ini mempunyai keahlian, dia mempunyai jurus totok nadi. Dan Kapten Cool menceritakan bahwa dia itu berasal dari tahun lalu karena sudah 7 jam dia menceritakannya. Jadi akhirnya sedikit banyak Tangkawat pun memahaminya. Kemudian Kapten Cool meminta dia untuk meminta ilmu kepada Tangkawat. Sebagai imbalannya Tangkawat diberikan sosis getar. Fungsinya untuk memuaskan para wanita. Kemudian para kapten pun melamar pekerjaan di tempat saudagar kaya. Di situ dia bertemu dengan wanita, ya. Dia itu mirip dengan Sally, pacar pertamanya dahulu. Cuman kalau dulu namanya Sally, ya ini Sela. Iya. Pada waktu itu si Andin, ini adalah kepala masak, ini digoda oleh saudagar kaya yang laki-laki.
Ketika mau melawan, saudagar kaya ini mempunyai senjata lem yang bisa menempelkan tangan dan tubuhnya si Andin supaya tidak bisa bergerak, dan dia menembakkan cairan susu kemudian dipergoki oleh Kapten Cool. Di saat itulah Kapten Cool menyelamatkan Andin dari perkosaan si saudagar kaya. Dalam waktu sekejap, Kapten Cool pun menjadi digemari oleh para wanita di situ, guys. Dan di situ pula teman-temannya menyamar menjadi wanita, cuman ketahuan karena celana mereka dipotong sama Kapten Cool. Pada saat itu mereka butuh uang, kemudian mau mengelabui bos saudagar kaya. Ketika main mahjong, para perempuan ini bermain curang dengan cara mengalihkan perhatian. Andin disuruh mandi di belakang saudagar kaya. Cuma saudagar kaya ini marah dan mengetahui kecurangan para wanita tersebut. Kemudian terpaksa Kapten Cool mengeluarkan jurus totok nado yang diberikan oleh tongkawan. Kemudian kepala penjaga si Sheila ini mencari bosnya saudagar kaya. Ketika dicari di kamar tidak ada. Ketika keluar, saudagar kaya ini jatuh nabruk. Dan ketika itulah Kapten berinteraksi seolah-olah dia yang jatuh, guys. Ini adalah aksi Kapten Guy yang menggunakan sosis getarnya, guys. Dan saat itu dia mau mengeluarkan obat perangsang, malah nyemplung di teh, guys. Dan teh tersebut malah diminum oleh nyonya saudagar kaya. Dalam hitungan detik, saudagar kaya ini langsung naik darah. Keinginannya meluap-luap untuk wig-wig. Akhirnya Kapten Gendut dan Kapten Guy yang melayani mereka di depan suaminya atau saudagar kaya, bos prianya. Kemudian datanglah utusan raja dari Kaisar Ning. Utusan ini sering membuat masalah, kadang memberikan pajak yang berlebihan pada saudagar kaya ini, kadang mengambil para wanita. Kemudian si Sheila ini bertarung melawan para utusan tersebut. Sayangnya panglima tersebut disebut misi. Untung saja Kapten Cool datang membawa sengatan listrik yang dimasukkan ke dalam hidungnya para penjaga tersebut, guys. Penjaga tersebut tidak terima dan akan dilaporkan ke kaisar paling atas. Mereka akan memaafkan asal diberikan perempuan Andin, guys, ya. Nah, ini adalah si Sheila yang terkena senjata rahasia dan terkena racunnya oleh utusan kaisar tadi. Ketika mau disedot oleh Kapten Ming, si Sheila tidak mau, tapi karena dia keburu pingsan akhirnya disedot juga, guys. Ketika sudah siuman, Kapten Cool ditampar oleh Sheila karena dia sudah menghisap dua semongkonya si Sheila. Si Sheila menangis karena masa depannya akan suram karena tidak akan ada lelaki yang mau menikahi dia karena semongkonya berubah menjadi besar. Kemudian Kapten Cool menceritakan bahwa dia bukan pria yang hidup pada masa sekarang, dia adalah pria yang datang dari masa depan. Dia juga menceritakan bahwa wajahnya mirip dengan lukisan yang berada di kamar pacarnya dulu. Kemudian tiba-tiba Kapten Cool ini merasa lemas karena sudah menyedot racunnya si Sheila. Pada imbasnya, Sheila disuruh menyedot kembali sosisnya si Kapten Cool. Sheila memperkenalkan Kapten Cool kepada guru masa depannya. Dan guru masa depannya ini sering belanja di masa depan untuk dibawa ke masa lalu.
Kemudian gurunya tersebut memberikan ilmu untuk bisa kembali pulang ke masa depan. Kemudian mereka pun berunding karena Andin diminta untuk menikah dengan utusan Raja Kaisar. Mereka pun berunding. Sayangnya Kapten Cool tidak bisa membantu mereka karena pada jam 5 besoknya dia harus kembali ke masa depan. Dan untuk kenang-kenangan malam terakhir, nyonya tua itu pun berkikuk-kikuk lagi dengan Kapten Gendut dan Kapten Guys. Sementara itu si Andin menawarkan tubuhnya untuk Kapten Cool. Tapi karena Kapten Cool entah kenapa menolaknya, guys. Disuguhi perempuan cantik tidak mau si Kapten Cool ini. Oh, ternyata di dalam kamarnya itu ternyata sudah ada Sheila yang sudah berkikuk-kikuk menunggui di situ. Makanya Kapten Cool tidak mau. Dan Kapten Cool pun berselfie untuk kenang-kenangan. Tiba masanya Kapten Cool dan kapten lainnya pergi kembali ke masa depan. Tiba-tiba dia teringat dialog-dialog kenangan-kenangan dia bersama Sheila. Saat Sheila menangis tidak akan ada yang mau menikahinya, Kapten Cool pun menjadi seperti kasihan dan sepertinya Kapten Cool jatuh cinta dan tidak mau kembali ke masa depan. Mereka pun berpamitan kepada Kapten Cool dengan memberikan penghormatan terakhir. Kemudian teman-temannya tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada pramugari tersebut, guys. Dari akhir cerita, para penjaga utusan itu berhasil dibunuh oleh Sheila. Cuman penjaga utamanya ini terlalu sakti, jadi tidak bisa ditembus dengan pedang. Dia pun mengeluarkan jurus andalannya, sedot WC. Semuanya sudah tersedot kecuali Sheila. Datanglah Kapten Cool dengan membawa bubuk merica yang membuat penjaga ini wahing-wahing, guys. Ketika dia mau menghisap lagi, Kapten Cool menembakkan cair lem yang pernah digunakan oleh juraganya. Ketika dia mau menggunakan jurusnya lagi, guys, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Oh, pahlawan kita datang. Dia adalah Tangkawat. Tangkawat ini adalah orang yang memuja-muja Andin sejak dulu, dan dia pun akhirnya mendapati cintanya. Iya. Semuanya sudah bahagia, tamat, guys, ya, guys. Jadi hal yang bisa saya cuplik dalam film tersebut adalah: 1. Semua cowok bisa jadi playboy dan suka wig-wig dengan gadis manapun. Pun playboy bisa setia ketika dia menemukan cinta sejatinya, guys. Yang kedua poinnya, aslinya wanita itu 5 kali lebih ganas keinginannya untuk wig-wig, tapi karena dia diberi sifat malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkesan tak terlihat. Kalau saja tak ada sifat malu, maka seluruh perjaka di muka bumi ini akan musnah keberjakaannya dalam waktu singkat, guys. Oke, semoga saya tidak dibully oleh netizen cewek, ya, guys. Sampai jumpa lagi bersama saya, Kopral Johnny. Bye-bye.